sebelum saya memberikan tentang cara bagaimana kita menggunakan pikiran kita agar menentukan nasib kita, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat sederhana, teman-teman. Kisah ini dialami oleh seorang pengusaha yang sudah mapan, triliuner, yang sudah memiliki puluhan perusahaan. Ketika beliau datang ke sahabatnya yang juga seorang pengusaha yang sudah sangat kaya raya sekali, ketika beliau datang ke kantor sahabatnya tersebut, sahabatnya berkata kepada beliau, "Tolong berikan aku sebuah hikmah, pelajaran tentang ilmu hikmah kepada saya." Tumben-tumbennya si pengusaha A tersebut mendapat pertanyaan dari temannya si pengusaha B tersebut. Baik, sambil berpikir sejenak, dia berkata begini, teman-teman. "Oh, apakah si karyawanmu, si OB-mu itu masih menggunakan motornya?" "Oh, masih kok, ada, dia dipakai tiap hari untuk ngantor." "Oke, kita keluar pakai motor." Spontan si pengusaha menjawab, "Siapa takut?" Hal ini tidak lumrah, teman-teman, karena pengusaha B ini sangat steril sekali. Beliau mungkin sudah lama sekali tidak naik motor di jalan karena beliau selalu naik mobil mewah, dijemput dan sebagainya. Karena ajakan sahabatnya dari pengusaha tadi, turunlah mereka ke bawah dari kantor mereka di lantai 32. Mereka jalan menyusuri jalan-jalan di sebuah kota, ya, di kota Jakarta tepatnya. Hari itu cuaca mendung dan tak lama kemudian hujan turun deras sekali, teman-teman. Kedua sahabat tersebut, pengusaha A dan pengusaha B, mereka menyusuri jalanan. Ketika hujan deras, mereka berteduh di bawah jalan tol, dan di sana juga banyak sekali orang-orang yang berteduh karena hujannya sangat deras sekali, teman-teman. Bahkan air itu sampai menggenang, hampir memenuhi trotoar gitu, teman-teman. Di saat yang sama, ada sebuah mobil yang lewat dengan agak kencang sehingga memuntahkan cipratan air dan mengenai semua yang sedang berteduh tadi, teman-teman. Dan di samping pengusaha A dan pengusaha B tadi, ada seorang bapak-bapak dan seorang anaknya yang baru berumur 10 tahun. Tiba-tiba spontan anaknya menggerutu, ya, marah karena bajunya kena cipratan air dari ban tadi. Dan bapaknya berusaha untuk menenangkan anaknya, memberikan kesabaran tentang anaknya. Dan tanpa disengaja, si pengusaha A dan pengusaha B tersebut mendengar percakapan bapaknya terhadap anaknya. "Nak, bersabarlah, nak. Kamu jangan marah, nak. Ketahuilah, ketika kamu mengeluarkan energi marah, artinya kamu itu sedang mengeluarkan energi negatif, nak. Bapak sudah ajarkan kepada kamu, nak, bahwa namanya energi itu kekal, nak. Karena kita hidup di bumi yang terus berputar, kehidupan juga akan terus berputar, nak. Sehingga ketika kamu tadi melontarkan kata-kata yang negatif terhadap pengendara yang lewat dan memuntahkan airnya dan mengenai baju kamu, tanpa kamu sadar, nak, kamu sebenarnya sedang menabung energi negatif untuk diri kamu sendiri. Maka kamu tahu sendiri, di rumah bapak selalu mendoakan ibu ketika memasak agar masakannya ini ikhlas diberikan kepada kita untuk kita makan. Dan bapak berusaha untuk mencari rezeki yang halal agar kalian, kamu dan ibu kamu juga mendapatkan rezeki halal. Dan ibu kamu yang sudah memasak mendapatkan keikhlasan karena sudah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan masakan yang enak terhadap kita, nak. Coba, nak, karena kamu tahu, sudah bapak ajarkan bahwa hukum energi itu adalah kekal, maka saya ajarkan hari ini kepada kamu bagaimana kamu harus bersikap yang positif. Doakan orang tadi yang lewat, yang ngebut tadi dengan mobilnya, sehingga air yang tadi menggenang di depan kita tumpah mengenai baju bapak dan baju kamu dan orang-orang sekeliling kita. Doakan, nak, agar mereka yang tadi lewat cepat sampai dan selamat di rumah. Bapak tersebut terus memberikan hal yang positif ke anaknya agar mendoakan siapapun yang ada di lingkungannya, siapapun. Dan ajaibnya, pengusaha A dan pengusaha B tersebut tanpa sadar mendengarkan ucapan-ucapan bapak tadi. Si pengusaha A tidak kuat menahan rasa halunya, dia masih memakai helm, dia menangis di dalam helmnya. Dan lebih parahnya, pengusaha B sudah tidak terbendung lagi tangisnya. Beliau seorang yang triliuner sekali, orang jajaran paling kaya di negara kita, menangis di jari-jarinya, menangis terseduh. Beliau berkata, "Terima kasih ya Allah, kau telah memberikan pelajaran hari ini. Kenapa aku tidak bersyukur?" dan sebagainya. Nah, ini adalah prolog dari yang namanya bahwa pikiran akan menentukan nasib. Jadi silakan teman-teman melanjutkan menonton video sehabis agar tahu cara kerja pikiran dan bagaimana kita menggunakan pikiran kita dengan benar. Karena jika kita menggunakan pikiran dengan salah,
maka akan berefek terhadap nasib kita di depan yang akan buruk dan jauh lebih buruk. Kalau kita menggunakan pikiran kita dengan benar, juga akan berefek terhadap nasib kita di depan, akan menjadi insya Allah jadi lebih baik, berlimpah ruah, kaya raya, tenang, damai, dan sebagainya. Silahkan nonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari channel Pondok Hipnotis Indonesia. Sahabat semua, terima kasih yang sudah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton video ini sampai selesai. Di tema kali ini saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman di luar sana yang melihat video ini tentang bahwa yang namanya pikiran itu bisa menentukan nasib kita, bisa menentukan kehidupan kita. Tapi sebelum teman-teman melanjutkan bagaimana secara logis pikiran itu bisa menentukan nasib kita, bisa menentukan takdir kita di masa yang akan datang, silahkan subscribe dulu yang belum subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga info bagi yang ingin belajar tentang ilmu gendam, ilmu telepati, ilmu hipnotis, ilmu terapi, magnetis, dan ilmu yang lain, cek di nomor WA saya berikan di kolom deskripsi dan juga di link video di bawah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum. Silahkan melanjutkan videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bagikan kepada teman-teman lain agar mereka juga menerima manfaat yang sama. Terima kasih. Pikiran itu melahirkan sebuah kata-kata, dan kata-kata akan melahirkan sebuah yang namanya tindakan. Tindakan akan melahirkan yang namanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang akan membentuk sebuah yang namanya karakter. Dan karakter inilah yang akan menuntun ke dalam takdir kita, teman-teman. Itu rumusnya. Nah, semuanya berawal dari pikiran. Pikiran yang positif tentu akan melahirkan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif tentu juga akan melahirkan yang namanya tindakan-tindakan positif. Dan ketika tindakan-tindakan positif itu dilakukan berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah habit, maka itu akan menjadi sebuah karakter diri terhadap kita, teman-teman. Dan di sanalah kunci bagaimana takdir kita ini akan ditentukan. Dan sebaliknya, teman-teman, pikiran yang negatif yang berisi dengan hal-hal yang berbau prasangka tidak baik, berbau dengan hal-hal yang mencurigakan terhadap apapun yang di luar sana, sehingga apapun yang ada di luar sana kita selalu menanggapinya dengan hal yang negatif, teman-teman. Ketika pikiran negatif ini terus diulang-ulang dalam benak kita, dalam kepala kita, maka dia juga akan melahirkan kata-kata negatif, suka mengeluh, suka protes, suka menyalahkan keadaan, tidak pernah bersyukur, dan lain sebagainya. Maka dia juga akan melahirkan yang namanya tindakan negatif. Tindakan negatif ketika dilakukan berulang-ulang akan membuat yang namanya menjadi sebuah kebiasaan negatif. Dan kebiasaan negatif itu tentunya akan menjadi sebuah karakter dari seseorang, dari pribadi kita. Dan ketika karakter kita sudah menjadi karakter yang negatif, otomatis nasib kita, takdir kita juga akan menjadi buruk dan semakin tidak baik, teman-teman. Banyak orang di lingkungan teman-teman sendiri, sahabat dari kerja, kantor, sahabat bisnis, saudara, tetangga, kita bisa menilai mereka, teman-teman. Si A, oh si A yang mana? Si A itu yang orangnya rajin, itu yang suka menepati janji. Itu si A yang orangnya jujur. Ini si A yang orangnya pemaaf, dan lain sebagainya. Si B yang mana? Itu si B yang sukanya marah-marah. Si B yang mana? Si B yang itu yang pemalas, yang tiap hari kerjaannya hanya main-main saja, padahal dia punya tanggungan anak istri. Kerjanya hanya bermain-main tanpa memikirkan nasib anak istrinya, dan lain sebagainya. Dari sini teman-teman sudah paham bahwa yang namanya karakter ini terbentuk berawal dari buah pikiran. Orang banyak beranggapan bahwa nasib kita ini tergantung dengan si A, si B, si C, dan yang lain. Kalau kita nggak bekerja di perusahaan A, maka kita tidak akan bisa makan. Kalau kita tidak berbisnis dengan sesuatu, maka tidak akan bisa makan. Oke, saya setuju tersebut, teman-teman. Tetapi kenapa hal tersebut menjadi penghambat terbesar dari teman-teman yang ingin maju merubah nasibnya jauh lebih baik?
Tidak lain dan tidak bukan karena berawal dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, ucapan kita positif, tindakan kita positif, hingga melahirkan kebiasaan-kebiasaan day to day dari hari ke hari menjadi sangat positif, maka itu akan membentuk karakter kita yang sangat kuat. Dan itulah yang akan menentukan nasib kita di hari sekarang dan kemudian hari, teman-teman. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jaga pikiran kita. Karena pikiran kita akan melahirkan yang namanya ucapan kita, maka jaga ucapan kita. Ucapan kita akan melahirkan yang namanya tindakan, maka jaga tindakan kita. Tindakan kita yang dilakukan berulang-ulang akan menjadikan sebuah kebiasaan, maka jaga kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang berulang-ulang terus juga akan menjadikan sebuah karakter yang kuat di dalam diri kita, maka jaga karakter kita akan menjadi semakin kuat. Karakter yang jujur, penuh tanggung jawab, menepati janji, selalu membantu, pemaaf, mendoakan orang lain, siapapun, dimanapun. Ketika melihat di sekeliling kita ada pengemis, kita doakan rezekinya semakin lancar. Ada pemulung, kita doakan rezekinya juga semakin lancar. Ada bapak petani, kita lihat yang susah payah menanam padi buat kita makan, kita doakan agar rezekinya lancar. Ada pedagang di jalan, kita doakan agar dagangannya laris dan semuanya. Ke teman-teman kita doakan agar hidupnya semakin berlimpah. Karena rahasianya adalah ketika kita mendoakan, kita memberikan hal positif yang baik pada sekeliling kita, siapapun itu, maka itu akan kembali lagi kepada kita dengan sangat cepat dan lebih besar, teman-teman. Di video kemarin saya bilang, ketika kita menjadi orang baik, dikelilingi oleh orang-orang baik, luar biasa sekali, teman-teman. Kita bertemu satu orang baik, maka rezeki kita akan berlimpah. Bayangkan kalau kita dikelilingi oleh orang-orang baik di sekitar kita, maka otomatis rezeki kita akan sangat berlimpah ruah tanpa batas, teman-teman. Mulai saat ini, detik ini juga, renungkan apa yang sedang teman-teman pikirkan. Karena teman-teman sudah tahu efeknya, sudah tahu akibatnya. Hal baik yang menimpa kita ini berasal dari buah pikiran kita. Hal buruk yang menimpa kehidupan kita hari ini juga berawal dari hal buruk yang kita pikirkan selama bertahun-tahun mungkin, ya. Kita masukkan terus hal negatif dan sebagainya. Pilihan di tangan teman-teman semua. Teman-teman sudah tahu ilmunya, sekarang ambil tindakan. Terima kasih, sampai bertemu di video saya berikutnya. Salam dari saya, Mas Nuh, Roh Raja Wali. Terima kasih.